Jangan lupa untuk monitor siaran kami di program Ekonomi Kerakyatan Radio Srinadi FM 99,7 FM ya, setiap hari Minggu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 11 WITA. Masih dari Geraha Siar, Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Ya, masih bareng Sukma Junana Srinadi Siar di program acara Beranda. Kali ini kita sudah di segmen Ekonomi Kerakyatan ya, pendengar Srinadi. Ya, untuk Anda nih yang sudah menanti-nanti dari tadi nih, di jam 10 Sukma bakal bincang-bincang dengan siapa? Ya, pas banget di tengah ruang dengar Anda nih, pendengar Srinadi, saya sudah hadirkan satu narasumber ya, yang cantik ya. Jauh-jauh nih dari Gianyar sudah menuju Radio Srinadi FM. Nah, untuk Anda pendengar Srinadi yang mungkin lagi stay tune ya di Radio Srinadi FM, yang sudah penasaran dengan siapa Sukma akan berbincang-bincang, ya, Anda bisa menyimak talkshow kami di fanspage Radio Srinadi FM. Anda bisa langsung stay tune karena kita sedang live ya di siaran Facebook dan juga di Instagram. Kita sudah on kamera juga. Ya, pendengar Srinadi, ya, di tengah ruang dengar Anda nih, biar semakin lengkap kita sapa dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi Sukma, juga Iya. selamat pagi para pendengar Srinadi FM dimanapun monitor siaran kami pagi hari ini. Asik. Semangat pagi ya. Iya, Ibu dari Gianyar nih jauh-jauh sudah ke Radio Srinadi FM. Gimana perjalanannya tadi, Bu? Perjalanannya lancar, cuman ya agak-agak basa-basa mesra gitu ya. Wow. Habis di hujan gerimis tipis-tipis ya. Gerimis tipis-tipis ya. Gerimis mesra. Iya, hampir di seluruh daerah Bali ya kayaknya diguyur hujan nih ya. Ya, walaupun hujan-hujan tapi masih tetap semangat ya. Tentu saja, apalagi mendapatkan undangan spesial nih ya hari Minggu yang berbahagia ini ya. Oke. Iya, silakan Ibu diperkenalkan dulu ya namanya, alamat dan juga usahanya nih sebelum kita tampilkan produknya sebentar ya. Baiklah. Kalau nama panjangnya sih saya Dr. Ana Agung Sri Mahyuni SIMAGB. Untuk nama usaha Werdi Gandrung, kami usahanya ada di kawasan Banjar Gede, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Adapun usaha kami itu bergerak di bidang pertanian. Ya, pertanian itu kenapa pertanian? Karena saya pikir dulu ketika mengembangkan usaha, selama manusia masih butuh makan, pasti butuh pangan seperti itu. Kemudian saya milih jamur itu awalnya karena ikut seminar ya. Ikut seminar katanya ada penghasilan setiap hari. Wow. Ya, jadi kalau golongan ibu-ibu suka dong sama uang setiap hari ya untuk sekolah anak. Iya, apalagi kalau bisa menghasilkan gitu ya kan. Apa sih yang enggak? Ya, nanti setelah ini mungkin para pendengar Srinadi FM juga bisa bergabung ya bersama kami karena saat ini kami juga masih membutuhkan petani-petani jamur untuk mensuplai bahan bakunya. Wah, ini kabar gembira ya pendengar Srinadi. Jarang-jarang loh sekali muncul langsung membuka peluang ya pendengar Srinadi. Namun sebelumnya nih Ibu Gung Dia. Ya. Oke, jadi Bu Gung Dia, sebelumnya nih boleh nggak kita kilas balik dulu, alias mungkin flashback dulu kali ya, mengenang masa lalu dulu deh ya. Boleh ya. Iya, jadi kalau balik lagi nih ke awal-awal mulai mengembangkan usaha nih, Bu Gung, gimana sih awal ceritanya? Mungkin kenapa sih tertarik gitu mengembangkan yang namanya olahan jamur? Nah, mungkin dari jamurnya dulu kali ya. Dari ceritanya dulu cukup tragis sih pemirsa. Waduh. Dulu kan saya seorang karyawan ya di salah satu dealer mobil terkemuka. Kemudian setiap bulannya sudah capai target. Kemudian penghasilan berupa bonus, fee, insentif cukup banyak pada waktu itu karena saya bisa menjual sampai 18 unit mobil ya, bahkan sampai lebih dari 20. Itu kan lumayan kalau kreditnya kan banyak juga ya, dari finance, dari asuransi segala macam. Nah, kemudian dalam perjalanan saya sakit. Sakit otomatis kan nggak bisa lagi kita sebagai marketing ya cari customer seperti itu. Jadi kita stop penghasilan, hanya mendapatkan gaji pokok yang pada waktu itu sekitar 1.800.000 saya sebut angka.
Nah, kalau punya anak 4 nggak cukup doang uangnya segitu. Jauh banget. Iya, apalagi itu berarti di tahun berapa? Di tahun 2008. Waduh, Ya, jauh sekali ya. jadi dengan penghasilan cuma dapat gaji pokok, kemudian baru kita sembuh. Waktu itu kan masih tuh iklannya di koran ya. Saya baca iklan koran, ternyata ada sebuah seminar yang mengajak untuk berbisnis budidaya jamur tiram. Nah, dari sana saya sama suami mendaftar ikut seminar dan ketemu sama mentor dari Klungkung juga bapaknya. Ya, saya sebut nama Pak Ketut Darmawan ya, yang merupakan mentor jamur saya. Mengajarkan bahwa jamur itu panennya setiap hari. Wah. Nah, dari situ saya nggak punya modal, masih ada sisa-sisa hasil jadi karyawan dulu, kemudian masih ada sisa tabungan sedikit. Saya pulang kampung. Kampung saya ada di Sangeh ya. Di sana minta izin sama orang tua untuk punya lahan, untuk buat rumah jamurnya. Kemudian saya cari tukang segala macam sampai kemudian saya taruh bibitnya. Nah, begitu nanam jamur nggak langsung bisa jualan. Nemu galungan kuningan itu panennya sekitar Nunggu 50 musim ya. 50 kilo pada waktu 2009-2010 orang belum terlalu bisa makan jamur. Akhirnya yang dapat jamurnya Mas Bambang. Akhirnya maksudnya mentungan ke Bambang ya. Waduh. Atau juga ya mungkin kita belum pengalaman, belum ahli. Kalau sekarang kan ada internet, kita bisa belajar. Kok zaman dulu kita kan harus beli buku segala macam. Kemudian belajar dari buku, beli buku segala macam, kemudian tanya mentor juga. Akhirnya dalam perjalanan belajar kita ngolah. Iya. Nah, setelah belajar ngolah, orang masih belum banyak juga yang bisa makan jamur, takutnya kan keracunan. Karena kalau keracunan jamur itu bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi bahaya. Nah, kalau bagaimana teman-teman nanti atau mendengar Srinadi FM dimanapun berada, barangkali kalau menemukan jamur ya, jadi ada tipsnya untuk membedakan jamur itu beracun atau enggak. Bisa pendengar nanti bisa iris dengan menggunakan pisau stainless. Apabila getahnya bening, itu berarti jamurnya boleh dimakan. Tapi kalau getahnya berwarna gelap, abu, hitam atau lainnya yang menempel di pisau, berarti itu beracun walaupun jamurnya cantik. Waduh, ternyata ada tips khususnya nih ya. Jadi biar nggak sembarangan, karena kan yang namanya jamur macam-macam gitu kan. Musim hujan suka banyak ya. Jadi kalau jamur liar itu kayak gitu ngujinya. Tapi kalau sudah kadung lengah kan gitu. Iya, jadi efeknya memang gitu ya kalau jamur ya. Jadi benar-benar harus dicek dulu yang mana jamur yang bisa dikonsumsi, mana yang enggak. Betul. Gitu, kan? Jadi kalau sudah terlanjur keracunan, cepat aja minum air kelapa hijau. Jadi ya hiu gadang besebaliknya. Jadi teman-teman mungkin yang di Nusa Penida seperti itu monitor siaran kami juga. Apabila keracunan jamur, pertolongan pertama, jadi sebelum ke rumah sakit, jadi air kelapa hijau satu bungkul itu diminum airnya. Waduh. Ya, nanti pasti akan tanpa ke dokter sembuh ya, Setungkar ya. Iya, jadi itu sebagai obat pertolongan pertama ya lebih tepatnya ya. Iya. Nah, berarti kalau di tahun 2008 ini kan mulai kayak tadi dibilang gampang-gampang susah ya. Berarti banyak susahnya. Banyak susahnya ya. Berarti susahnya di bagian apa aja nih? Kalau pada waktu itu susah pemasarannya karena belum masyarakat, orang belum pada tahu, takut sama keracunannya, terus kemudian lagi belum banyak ada tempat untuk belajar, kemudian nggak bisa juga olahan ya. Tapi dalam perjalanan kita pelan-pelan belajar mencoba, kasih cicip ke banyak orang, kemana-mana kita bawa jamur sampai orang-orang taunya Bugung dia jamur. Cukup nggak jamuran? Ya saya nggak kita tahu jamur buat Nah, kalau susahnya mungkin di tanam menanamnya ya. Nah, berarti ini lahannya di mana dong? Kalau lahannya nggak begitu luas ya, Sukmaya. Jadi kita menggunakan semacam bedeng. Jadi di dalam ruangan, ruangannya itu tidak terkena matahari dan tidak terkena angin. Jadi bisa menggunakan bedeng, gelangsa atau mungkin sisa-sisa kardus itu. Terus atapnya bisa dengan alang-alang, ambengan itu nih. Iya. Jadi itu yang kita gunakan. Kemudian di dalamnya dikasih rak, baru kemudian ditempatkan di sana, disusun di dalam rak. Jadi ya tanamannya bersih, tidak terlalu banyak kena hawa luar dan juga tidak ada media tanam tanah. Iya, jadi, berarti enggak bersih. Enggak gini ya, memerlukan ruang yang begitu banyak enggak ya? Enggak. Jadi dengan ukuran 2 meter kali 3 meter aja udah bisa nampung 1000 bibit kira-kira. Wow.
Iya, jadi lumayan juga ya ternyata ya. Kirain bakal ngabisin ya mungkin Sekian hektar, oh enggak lah ya. Berarti itu sekarang tanam berarti di rumah ya? Iya, di rumah, dan juga ada kita pemberdayaan petani. Jadi saya sudah banyak membina-bina petani, kemudian hasil panen saya yang ngambil. Jadi kan nggak terlalu repot lah ya. Berarti ada perawatan khusus nggak? Perawatan khususnya enggak, yang penting dia steril. Artinya ketika kebunnya itu mulai ada apa namanya, bahasa Balinya ngit itu ya, jadi buah yang kecil-kecil nih Kak. Jadi disemprot dengan menggunakan air blenderan bawang putih. Itu aja sih. Berarti nggak ada, namanya itu aja. Nggak terlalu banyak perawatan juga. Nggak terlalu banyak perawatan. Jadi berarti kita sambil pakai jas, pakai dasi. Oke. Iya, berarti nggak harus benar-benar dicek tiap hari gitu kan, nggak ya? Nggak pakai pestisida juga nggak ya, jauh lebih aman sih ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya nih yang bikin Sukma penasaran lagi nih ya. Kalau tadi sudah bahas mungkin dari awal-awal mulai mengembangkan jamur dan lain sebagainya. Berarti di tahun itu gimana dong strategi pemasarannya? Strategi pemasarannya kita menggunakan pemasaran orang-orang terdekat. Yang pertama keluarga dekat. Iya. Keluarga dekat berarti dari keluarga suami, dari keluarga saya, kemudian punya ponakan, punya ipar ya. Seperti itu kita bikinkan daftar namanya, berikut nomor kontaknya. Jadi kita hubungi satu demi satu. Terus jadi, kemudian baru yang agak menjauh sedikit ya, Misan, Mindon itu. Lebih jauh lagi. Jadi semua tahun satu Taibon itu satu kawitan. Iya, nyebar. Dan akhirnya ketemu di Kelungkung sekarang ya. Iya, betul. Akhirnya bermuara di Kelungkung di Srinadi. Nah, kalau panennya itu berarti berapa lama? Panennya dari baru naruh bibit sampai ke panen itu kurang lebih 21 hari. Oh, lumayan deket ya. Ya, jadi cepat punya duitnya. Cepat punya duitnya. Iya, berarti kira-kira berapa sih ngabisin modal? Kalau modal relatif ya, kalau boleh dong dibisikin angkanya. Itu boleh. Satu bibit itu harganya 3.500, sudah terima di tempat ya. Seluruh Bali, tapi kalau misalnya teman-teman ada monitor di kawasan Jakarta karena ada live streaming ya, jadi seluruh Indonesia bisa dengar. Itu ongkos kirimnya lain ya. Iya, ongkos kirimnya Bali nambah lagi ya. 3.500 per satu bibit ya. Kalau kita punya untuk pemula saya sarankan ya sekitar 500 lah, nyoba dulu. 500 kali 3.500 sekitar ya 1,8 segitulah ya. Berarti sekarang selain jual produk, jual bibit juga? Jual bibit juga, kemudian jual olahannya juga, dan pelatihan yang paling banyak. Wah, ini udah sepaket pendengar Srinadi. Sepaket ya, mulai dari bibit, terus cara mengembangkannya sampai produknya. Jadi kalau mau lebih lengkap gitu ya, nanti biar bisa buka usaha langsung, ya udah sepaket belajarnya ya sama Bu Gung ya. Iya, betul, bisa sepaket karena kan masing-masing pengembang itu hobinya nggak sama. Ada mereka yang sukanya nanam, ada mereka sukanya bikin bibit. Kalau saya tipenya masak, jadi saya bikin olahan. Ya, jadi ada juga yang memang sukanya ngajar, jadi mereka semacam wisata edukasi seperti itu. Ya, keren. Dari sebelumnya sebagai karyawan gitu ya kan, terus beralih menjadi pengusaha. Nah, berarti ini naik turun ya. Naik turun. Dari turun naik sekarang. Tersebut apa sih yang sudah didapatkan hasilnya mungkin dari usaha ini? Hasilnya ya saya studi sampai dengan doktor itu dari hasil jamur aja, dan penelitian saya pun juga tentang jamur. Jadi mulai dari bibit jamurnya sampai sebang jamurnya saya sudah teliti. Bahkan berapa lama awetnya itu dengan tambahan apa itu saya sudah uji laboratorium itu yang cukup lama juga makan waktu. Kemudian lagi ya Astungkaru juga, keempat putra putri sudah tamat sarjana, ulian mendagang jamur aja. Waduh, keren pendengar Srinadi, dengan tekun pastinya, dan juga harus dilandasi dengan niat dan usaha. Ya, jamur buat kami itu adalah jalan menuju makmur. Wow. Sehat panjang umur. Keren singkatannya nih. Iya, berarti nah kalau tadi disebutkan ada masa awetnya, berarti ini sekali panen bisa bertahan berapa lama? Kalau untuk jamur segar dimasukkan dalam plastik, kemudian diikat dengan menggunakan karet, ditaruh di kulkas atau pendingin, itu sekitar 2 minggu masih awet. 2 minggu masih awet ya. Kemudian kalau sudah menjadi keripik,
berdasarkan hasil uji coba laboratorium, kemudian saya tambahkan dengan bumbu sunu cekuh itu ya khas Bali, itu bisa awet sampai dengan 6 bulan, bahkan dia bisa menambah antioksidan sunu cekuhnya nih. Jadi bumbu khas Bali yang memang kita sudah tambahkan, sudah melalui hasil riset, hasil uji lab, jadi sekitar 6 bulan. Jadi keripiknya tanpa tambahan apa-apa. Iya. Keren. Udah mulai dibisikin produk loh pendengar Sri Nadi. Atau mungkin ada yang mulai pengen lapar, pengen cicip. Iya nih. Tapi sebelum kita lanjut nanti ke produk ya, Bu Gung, kita mungkin break dulu sebentar ya, biar pendengar Sri Nadi mulai penasaran juga ya. Ayo kita break dulu ya, sambil cicip-cicip. Pendengar Sri Nadi yang mungkin ada pertanyaan ya terkait, mungkin nanti mau tanya harga ya kan, atau tanya produknya ada kemasan berapa aja sih gitu kan, atau disalurin kemana aja, barangkali mau jadi reseller ya kan. Soalnya jamurnya 2 nih. Ada jamur tiram sama ada yang bisa diminum kombucha, beda lagi. Iya, jadi ada 2 jenis ya. Oke, di-keep dulu ya pendengar Sri Nadi. Ya, sebelum kita lanjut ke lagu yang Sukma mau puterin sebentar nih, mau disapa dulu ya atensi yang udah gabungan ya Bu Gung ya, sambil kenalan juga. Ini ada yang jauh-jauh dari warga Menteng Raya ya, Fitria Nur Husni Nastion. Ya, ada juga Abdul Aziz ikutan juga gabungan. Mungkin pendengar Sri Nadi yang masih nonton ya, disertakan aja alamatnya, nggak apa-apa kok, nggak bakal dilacak. Sekaligus kita juga mau kenalan nih pendengar Sri Nadi yang lagi stay tune baik di fanspage Radio Sri Nadi FM, lagi nonton live siaran kita atau lagi di Instagram juga, biar kita tahu nih atensinya dari mana aja ya. Lanjut ada Henry JR juga, selamat pagi kakak cantik, met pagi dan semangat terus. Iya, ada juga Yogik, halo kak, halo juga. Ini disapa terus nih, bugungnya rame ya yang udah stay tune tadi ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar Sri Nadi, kita bakal lanjut setelah jeda yang satu ini. So stay tune di 99,7 Sri Nadi FM bersama Sri Nadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Semua pengusaha di Klungkung dengerinnya Sri Nadi FM. Bersama Sri Nadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Sri Nadi 99,7 FM. 99,7 FM. Ikuti program EKA Ekonomi Kerakyatan dalam dialog interaktif bersama para pelaku seni dan UMKM yang membahas tentang profil usaha yang menarik dan menginspirasi serta segala jenis informasi mengenai ekonomi kerakyatan. Kami mengundang Anda yang memiliki usaha kecil atau menengah untuk datang dan berbagi cerita sekaligus promosi gratis usaha Anda. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari program ini dengan cara daftarkan diri dan usaha Anda ke Radio Sri Nadi FM di Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung. Telepon 0366 25196. Mari bersama kami bangkitkan ekonomi kerakyatan. EKA Ekonomi Kerakyatan bersama Sri Nadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Segala macam informasi dan berita tentang ekonomi kerakyatan terangkum rapi hanya di sini. EKA Ekonomi Kerakyatan 99,7 FM. 99,7 Sri Nadi FM bersama Sri Nadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Iya, balik lagi pendengar Sri Nadi, masih bareng Sukma Junana Sri Nadi Siar, dan juga ada Bu Gung nih yang masih setia menemani kita ya di segmen ekonomi kerakyatan. Ya, mungkin pendengar Sri Nadi sudah mulai kepo, soalnya dari tadi kita geser-geser produk dari tadi ya. Ada apa sih di depan saya ya? Oke, jadi ini di depan saya pendengar Sri Nadi, atau mungkin di live siaran bagi Anda yang sedang menonton ya, itu sudah ditampilkan ada beberapa produk ya pendengar Sri Nadi yang sudah Anda lihat. Ada produk minuman, ada juga produk keripik. Nah, sebelum lanjut kita bahas produk, kita tanya dulu sama ownernya. Ya, mungkin bisa diperkenalkan salah satu produknya yang mungkin jadi produk unggulan sampai saat ini. Baik, terima kasih Mbak Sukma dan juga pendengar Sri Nadi 99,7 FM dimanapun monitor kami. Ya, untuk produk unggulan kami punya kombucha. Kombucha ini adalah minuman fermentasi ya, organik.
Jadi dia hasil fermentasi air, teh, dan jamur kombucha. Ya, ini khasiatnya apa sih? Kan orang pasti kepo dong ya kombucha. Nanti bisa searching atau bisa googling ya. Kombucha itu khasiatnya yang pertama untuk asam urat. Jadi untuk yang sudah berusia jelita, jelang 50 tahun biasanya ada nih keluhan asam urat, kolesterol ya, darah tinggi. Nah, kombucha ini bisa digunakan dengan mengkonsumsinya sekitar 200 sampai dengan 300 ml per hari. Jadi kalau mau beli bibitnya kami juga sediakan, atau membeli yang sudah jadi dalam bentuk botol seperti yang tampak di layar Anda itu juga bisa. Jadi semuanya serba bisa diatur gitu ya. Asik, bisa diatur. Nah, itu salah satu tadi sudah disebutkan kombucha, teh kombucha ya. Teh kombucha. Iya. Sebelahnya? Di sebelahnya yang ini ada keripik jamur tiram. Ini tentunya snack yang terbuat dari bahan dasar jamur tiram ya. Kalau punya anak-anak yang keluhannya susah mengkonsumsi sayur, jadi ini solusinya. Jadi kalau dia nggak suka makan sayur, sayurnya dibikin keripik aja. Iya. Ditambahkan bumbu bawang putih, garam, merica, kemudian kencur, di blender, gorengnya 2 kali, kemudian saya spinner sehingga dia kandungan minyaknya jadi berkurang. Itu awet sampai dengan 6 bulan. Itu solusi untuk anak-anak yang nggak suka sayur. Jadi makan sayur jamurnya ala-ala digoreng ya. Iya, jadi lebih crispy gitu ya. Lebih crispy. Okay. Jadi bisa sebagai camilan, bisa juga sebagai lauk, Mbak Sukma. Bagus. Terutama kan bagi pendengar Serinadi yang punya buah hati yang agak rewel ya kalau makan sayur dan agak susah ya kalau diberikan sayur. Nah, ini bisa jadi solusi ya. Apalagi ditambahkan saus. Itu depannya ada saus soalnya. Terus lagi keripik ini juga bisa dikonsumsi oleh teman-teman kita yang vegan karena tidak mengandung daging, tidak mengandung telur. Jadi menggunakan bahan baku nabati semuanya. Iya, jadi aman ya, aman untuk dikonsumsi baik dari segala umur ya. Asal jangan bayi. Oh iya, kalau bayi no. Iya, jadi mungkin dari usia yang sudah mulai mengunyah ya. Nah, ini ada 2 produk kan, ada jamur crispy, ada juga teh jamur juga ya kan. Nah, boleh tahu nih proses bikinnya berapa lama sih? Kalau prosesnya untuk kombucha menghasilkan khasiat yang tadi saya sebutkan untuk asam urat, kolesterol, darah tinggi. Sebetulnya ada kurang lebih sekitar 70-an penyakit yang sudah teruji secara laboratorium yang bisa dicegah dan juga diobati dari kombucha ini. Tapi namanya herbal kan harus rutin. Bukan berarti kita minumnya 1 galon kemudian sembuh, enggak. 1 gelas aja per hari mungkin ya efeknya kelihatan sebulan gitu baru kelihatan. Terus kemudian lagi juga untuk yang punya keluhan nyeri pada saat menstruasi itu bisa. Kemudian juga untuk daya tahan tubuh pada saat cuaca kurang bagus, mencegah flu. Makanya pada waktu pandemi ini kombucha laris banget. Karena kan adanya PPKM menyebabkan orang nggak bisa keluar. Jadi yang laku itu adalah bibitnya. Jadi mereka beli bibitnya, kemudian pelihara sendiri, nikmati khasiatnya sendiri. Oke. Nah, ini belajar ngeraciknya dari mana nih? Belajar ngeraciknya, kebetulan kombucha memang bibitnya warisan saya. Warisan dari mertua dulu. Di daerah Gianyar memang banyak sekali orang yang dulunya mengembangkan kombucha karena kombucha ini berfungsi sebagai penetralisir alkohol. Artinya yang banyak dulu dijual di warung-warung tua, warung-warung arak itu. Jadi sebelum mereka beli tua atau arak, minumnya kombucha dulu, terlapisi lambungnya. Kemudian untuk mereka minum minum arak, minum tua nggak mabuk. Jadi itu ya juga sebagai pengaman ya. Nah, kalau dari jamur crispy-nya, proses pembuatannya kira-kira dari mulai petik jamur sampai dengan mengolahnya, sampai dengan goreng pertama, goreng kedua, sampai spinner, sampai kemas, kira-kira butuh waktu sekitar 6 jam selesai. Iya, jadi lumayan juga ya kalau terutama di bagian teh kombuchanya ya. Iya, kombuchanya harus nunggu 14 hari karena kalau kurang dari 14 hari kandungan perubahan enzim dari dia air teh manis menjadi rasa yang sedikit asam itu dia butuh waktu berdasarkan hasil penelitian di laboratorium. Jadi untuk khasiat yang optimal minimal 14 hari. Iya. Berarti ada penyimpanan khusus nggak? Nggak ada, cuma di suhu ruang seperti biasa. Suhu ruang berarti nggak perlu didinginkan? Tidak perlu. Iya, jadi aman ya. Aman. Nah, ini ada beberapa kemasan. Berarti ini ada berapa mililiter kira-kira?
Kalau yang kecil ini untuk kemasan sekali minum 250 mili, jadi dosis per harinya segini aja. Kalaupun kita nanti punya berliter-liter ya nggak usah juga minum banyak-banyak karena satu eman ya karena bisa dijual. Jadi sedangkan kebutuhan di tubuh cuma 250 mili. Kalau lebih gimana? Nggak apa-apa sih, cuma dia akan terbuang melalui urin dan keringat. Jadi percuma kan orang kebutuhannya cuma sebotol aja. Oke. Terus kalau yang menengah ini ukurannya 500 mili, jadi setengah liter. Kalau harganya di konsumen 20.000, kalau yang kecilin 10.000, kalau yang besar 1 liter. 1 liter ini untuk keluarga biasanya sih. Iya. Ya, tapi ada juga kalau mau beli dalam bentuk galon, nanti kemudian di record packaging, dibikin merek sendiri silakan. Wah. Jadi izin-izin kami sudah lengkap, termasuk juga izin BRT, halal segala macam udah ada. Sudah aman. komplit pendengar Srinadi. Jadi membuka peluang yang cukup besar ya dari Bu Gung nih hari ini. Dari awal ya. Dari awal sudah menawarkan beragam peluang untuk Anda pendengar Srinadi. Jadi jangan sampai terlewatkan ya talk show kita hari ini, soalnya banyak banget yang sudah disampaikan dari tadi sama Bu Gung ya, termasuk sudah membuka peluang usaha dan juga ini membuka peluang reseller juga ya bagi pendengar Srinadi yang mungkin ingin membantu jualan Bu Gung gitu ya, tapi menggunakan merek sendiri boleh ya. Nah, berarti ini produksinya juga sama di rumah. Produksinya kalau di jamur tiram ada di beberapa kebun petani ya, karena saya pemberdayaan masyarakat juga, saya ajarkan bagaimana dia nanam budidaya yang baik sehingga tercapai SOP sesuai dengan permintaan pasar konsumen kita. Iya. Kemudian lagi hasil panennya nanti kami yang beli seperti itu. Kalau untuk yang kombucha tempo hari kami juga memberikan pelatihan di desa Bongkase ya, Bongkase Badung. Jadi itu satu desa sekarang mengembangkan kombucha. Yang dia rencana akan dijadikan sebagai minuman khas desa Bongkase karena di sana banyak ada wisatawan. Ya apalagi sekarang kan lagi ngetren ya kan minuman teh kombucha ya, ini. kalau kayak di karena apa di Bangli kan ada lolos cem-cem. Nah, kita pengen biar kombucha ini biar jadi ikon ya. Ya. Kayak dulu kan punya seromotan tuh. Betul banget. Ya semoga nanti kedepannya bisa lebih dilebarkan lagi sayapnya. Terima kasih juga buat Srinadi FM ya yang sudah membantu memfasilitasi kami di sini. Siap ya. Nah sebelumnya nih kembali kita lanjut dulu dari beragam produk. Kira-kira yang mana sih lebih sulit menurut Bu Gung? Sulit dalam hal pembuatan. Kalau pembuatannya mungkin karena sudah terbiasa yang belasan tahun, saya pikir tidak ada yang sulit. Yang sekarang kami agak sulit adalah mencari karyawan yang jujur. Mencari karyawan yang jujur. Itu sih sulitnya. Kemudian untuk jamur tiram, untuk mendapatkan bahan baku kami masih kurang. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen nanti bertani, saya ajarkan gratis. Wow. Silakan kembangkan sendiri, nanti hasil panen saya bantu beli. Berarti ini sekali panen berapa sih bisa dapatnya? Tergantung berapa bibit yang kita punya. Jadi kalau dari petani kami bisa sekitar sampai 300 kilo lah per hari. Oke, itu sudah bersih dapat segitu? 300 kilo per hari, rata-rata kadang bisa 250, kadang 300, bisa lebih. Pas puncak panen biasanya sekitar seminggu itu bisa sampai 400 kilo. Berarti kira-kira cuaca mempengaruhi juga nggak? Cuaca mempengaruhi tapi tidak terlalu, karena sekarang kita bisa akali dengan membuat keran di rumah jamur tersebut sehingga begitu kita nyalakan kerannya bisa terhubung di seluruh kebun. Kemudian begitu dia lembab kita matikan, di bawahnya kita kasih pasir, otomatis dia akan lebih lama menyerap kelembaban. Iya, jadi ada tips khususnya. Iya, jadi untuk daerah-daerah panas misalnya pinggir pantai bisa nggak Bu Gung kembangkan? Oh bisa, bisa nanti dikembangkan. Iya, soalnya kan jarang-jarang kalau jamur tuh biasanya lebih ke pegunungan ya. Iya, pegunungan yang lebih lembab gitu ya. Jadi kalau di daerah pantai masih bisa dengan ada perawatan khususnya berarti ya. Iya, jadi penyiramannya lebih banyak. Penyiramannya lebih banyak ya. Soalnya kadang kan yang namanya kita tanam menanam pastinya yang namanya cuaca pasti sangat berpengaruh besar. Betul. Ya kan. Iya, jadi itu ya pendengar Srinadi. Nah, di Facebook sudah ada beberapa atensi juga nih, termasuk yang udah mulai kepo dengan kontaknya Bu Gung loh. Kontaknya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Sudah mulai kepo nih. Kayaknya mulai penasaran dengan produk yang ada di depan saya, termasuk penasaran gimana sih rasa teh kombucha gitu ya kan? Ada efek samping nggak?
Kalau bagi peminum pemula yang pertama kali minum, biasanya efeknya suka buang air kecil. Jadi sering-sering buang air kecil, kemudian kadang-kadang suka berkeringat. Tapi itu adalah efek baik dalam artian bahwa kombucha itu bekerja di dalam tubuh, membersihkan organ-organ. Barangkali ada sisa lemak-lemak yang nempel, ya. Kemudian ada kolesterol jahat yang nempel, kemudian dia keluarkan lewat air kencing dan lewat keringat. Iya, jadi itu reaksi awal mungkin awalnya. ya. Buat yang belum pernah mencoba, jadi biar nggak kaget gitu ya, kok bolak-balik dia. Bolak-balik gitu. Jadi itu adalah reaksi awal. Nanti kalau udah terbiasa mungkin enggak biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Nah, sebelum lanjut nih, kita sapa-sapa dulu ya, Bu Gung ya. Asik. Biar kita dari mana aja tuh, Mbak Sukma? Rame loh Bu Gung. Ini ada dari Tabanan ya, Gusti Gede Loka Biantara hadir. Ada juga Sindia Dewi dari Denpasar, Jalan Pakis Aji sudah menyapa saya. Berikutnya juga ini ada Goris Asolin dari Sesetan. Wah, masih seputaran Bali. Yang jauh ada nggak? Iya, yang jauh tadi ada beberapa sudah menyapa saya ya. Ini ada LWJS Bali juga, masih Bali seputaran mana nih? Nggak disertakan alamatnya ya. Yang jelas ini ada satu yang menanyakan, Mbak bisa nggak bagi nomor WA-nya? Mungkin nanti bisa. share kontak yang bisa dihubungi ya. Iya. Sebentar ya, kita keep dulu ya. Dikunci boleh nggak? Boleh dong. Dikunci dulu ya. Kepo dan nggak pindah channel pastinya. Iya, biar nggak semakin gini ya, nanti biar nggak bosen juga. Kita keep dulu ya soal harga dan juga tentang kontak ya, biar nanti di penghujung biar komplit nanti sampai habis disebutin ya. Iya, kita selingan-selingan dulu deh Mbak Sukma. Iya, siap ya. Dan masih ada beberapa atensi yang belum saya sapa juga ya. Ini di WhatsApp ada siapa ya ini? Iya, ada Jain Abdullah. Mungkin bisa disertakan ya pendengar Srinadi alamatnya biar Sukma juga tahu ya yang gabungan ada siapa. Ya, di Instagram juga sudah ada beberapa yang melambaikan tangannya alias sudah menyapa ya. Di Instagram ada Eka LYNI gitu ya Instagramnya. Wah, unik-unik banget sampai susah nih Kak Sukma baca. Ada juga Okio Camps ya, terima kasih. Ada Dayu Andri _ ya, terima kasih sudah bergabung tadi di Instagram. Pokoknya jangan kemana-mana soalnya sebentar mau bahas harga. Jadi jangan lupa siapkan kalkulatornya ya. Siapkan alat catatnya. Biar bisa nanti hitung-hitung nih kira-kira mau pesan apa dulu ya kan. Terutama buat pendengar Srinadi yang punya buah hati yang agak rewel konsumsi sayur, atau yang punya masalah tentang asam urat ya kan, seperti tadi sudah disampaikan ada efek yang cukup menyehatkan juga ya mengkonsumsi teh kombucha. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya, jadi jangan kemana-mana, tetap setia terus di 99,7 Srinadi FM. ...99,7 Srinadi FM bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Oke, lanjut lagi nih, masih bareng Sukma Junana Srinadi Siar dan juga ada Bu Gung ya, yang sudah menyampaikan beragam hal tadi ya. Sudah bahas tentang perjalanan usahanya, termasuk udah nyebutin produk-produknya tadi ya Bu Gung ya. Masih ada yang masih dirahasiakan. Iya, masih ada ternyata. Kalau kita balik lagi nih ke masa pandemi hingga saat ini, gimana sih perjalanannya Bu Gung? Kalau sebelum pandemi saya ceritakan, kita dulu sampai masuk ke toko oleh-oleh, pasar modern. Tetapi setelah pandemi kita justru mainnya banyak di bibit. Yang laku justru banyak bibitnya karena toko oleh-oleh tutup, kemudian pasarannya terbatas. Mereka banyak pengen mengembangkan kayak berkebun sendiri di rumah. Jadi bibit kombuchanya yang laku untuk mereka konsumsi sehari-hari untuk daya tahan tubuh. Kemudian juga jamur tiram juga begitu. Mereka kembangkan sendiri, beli 20 bibit seperti itu, mereka tanam sendiri di rumah sambil ngisi waktu ketika pandemi. Iya, jadi seperti itu ya di masa pandemi ya, gimana perjalanan usahanya berlangsung ya. Nah, berarti lumayan panjang ya, dari 2008 menuju 2020. Wah, itu sudah lewat berapa tahun ya? Iya. Jadi sudah guling-guling ya. Iya, sudah berguling-guling. Nah, karena tadi sudah janji ya sama pendengar Srinadi mau ngasih tahu tentang harga nih Bu Gung. Silakan, saya persilahkan untuk diajak
berhitung ya. Baik, kalau untuk kombucha tadi udah sempat saya singgung, yang 250 ml itu harga ecerannya 10.000. Kalau mau beli misalnya dalam bentuk grosir, saya mau beli 100 itu nanti harga bisik-bisik. Harga bisik-bisik ya. Terus kalau yang 500 ml-nya 20.000 dan yang 1 liternya itu harganya 30.000. Kalau yang 1 galon 600.000. Wow. 19 liter. Jadi silakan mau packaging sendiri atau mau konsumsi sendiri atau mau jual di restoran di ecer sendiri silakan. Kemudian kalau keripik jamur tiramnya harganya 90.000 per kilogramnya. Jadi kalau yang kemasan kecil ini 5.000-an aja. Dengan 5.000 aja udah bisa mendapatkan keripik jamur tiram. Ini beratnya 40 gram. Jadi meskipun kelihatannya agak ada yang kecil, ada yang besar, tapi sudah ditimbang. Jadi kita semua menggunakan takaran. Iya, ada kemasan yang spesial, yang besar ada. Iya. Iya, Mungkin jadi pengen punya hajatan, pengen pacaran pernikahan seperti itu butuh banyak kan belinya kiloan ya. Jadi kita juga sediakan dalam bentuk curah. Iya, jadi bisa beli eceran ya kan, Bisa. atau grosir bisa juga. Nah, terutama mungkin pendengar Serinadi yang pengen mengembangkan usaha tapi masih belum kepikiran mulai dari nanam bibit dan lain sebagainya ya. Jadi pengen menyalurkan bisa, nanti tinggal ganti merek aja. Betul. Misalnya punya modal hanya 200.000 gitu, tinggal beli 2 kilo 180.000, beliin plastik, udah dibungkus-bungkus di ecer, udah jadi duit tuh. Iya. Karena pengalaman saya ngecer dari 1 kilo yang harga 90.000 itu selisihnya per kilonya 30.000. Jadi kalau misalnya kita mau goreng dulu kan beli wajan, kompor, gas segala macam ribet. Iya. Beli aja udah jadi. Apalagi izin kami sudah lengkap, jadi tinggal ngecer aja. Jadi cepat dapat uangnya. Termasuk mungkin pendengar Serinadi juga tadi kita singgung ya, ternyata nggak begitu susah dan nggak begitu gampang juga. Jadi pertengahan ya, tergantung gimana nanti kita mengelolanya ya jamurnya. Jadi mau coba nanam boleh, nanti sama Bu Gung juga ya, bisa nanti kontak-kontak. Oke, bicara kontak tadi ya. Nah, itu udah dia. kesebut duluan. Silakan Bu Gung, bisa disertakan juga kontaknya ya yang bisa dihubungi. Yang paling fast respon ya bisa di 085 237 100 110. Iya, itu nomor WhatsApp ya, sudah Jadi disampaikan. saya ulang 085 237 100 110. Wow, Jadi nomornya itu cantik ya. Jadi itu 24 jam lah ya, jadi terjawab. Iya, jadi pendengar Serinadi yang mungkin terlewat tadi ya nontonnya bisa nanti di replay lagi ya. Sambil diulang-ulang nomornya bener nggak ya? Jangan sampai mimpi nanti. Iya. Nomornya. Jadi lebih fokus ke kontak ya berarti ya. Ya langsung aja ke kontak. Lebih fast respon soalnya nih ya pendengar Serinadi. Waduh, Bu Gung, sudah hampir 1 jam kita berbincang ya. Ternyata banyak hal yang sudah diluangkan ya, luangkan waktu, luangkan usaha juga. Ya, terima kasih banget untuk Mbak Sukma yang memandu acara ini, juga tim Serinadi FM ya di 99,7. Nah, sebelum kita closing nih Bu Gung, dari Bu Gung sendiri gimana sih perasaannya dapat undangan spesial di segmen ekonomi kerakyatan, termasuk nih ada pesan nggak sih yang mau disampaikan ke pendengar Serinadi? Silakan. Perasaannya tentu sangat bangga karena hari gini promosi kan berbayar, tapi ini promosinya free ya. Jadi keren banget, mudah-mudahan acara semacam ini bisa menjangkau teman-teman pengusaha kecil lainnya sehingga jangkauan produknya bisa lebih luas, karena bagaimanapun yang namanya radio dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap dicintai oleh pendengarnya karena bisa mendengarkan sambil melakukan aktivitas seperti itu. Kemudian pesan saya untuk teman-teman dimanapun bisa monitor siaran kami, pastinya adalah hidup itu adalah indah. Jadi jalani, nikmati, syukuri. Asik. Itu aja sih. Sudah komplit ya. Jadi biar perekonomian juga bangkit ya, seperti slogan kita nih, Bu Gung, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Asik. Jadi jangan lupa pendengar Serinadi untuk selalu simak ya segmen kita di Radio Serinadi FM, yaitu segmen ekonomi kerakyatan setiap hari Minggu di jam 10 sampai jam 11 siang. Nah, barangkali yang masih ketinggalan ya nontonnya tadi ya, kita ngobrolin apa dari awal, mungkin bisa di replay nanti ya di postingan fanspage Radio Serinadi FM, atau bisa kunjungi Instagram @ekonomi kerakyatan, karena kita sudah live 2 tempat ya, jadi bisa dikepoin nanti ya. Termasuk tadi kontak sudah disampaikan, nanti bisa dicek lagi ya. Ya, bisa di replay lagi ya. Ya, terima kasih Bu Gung sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Sukawati. Iya, Sukawati di Gianyar loh. Masih lumayan dekat sih ya kalau di Dekat di hati kita. Iya, dekat ya dengan Kelungkung ya, masih
ya masih terjangkau ya areanya ya. Oke, sampai jumpa dan semoga nanti lain waktu bisa ketemu lagi mungkin dengan terobosan terbarunya nanti ya. Siap, mungkin Next dengan time segmen yang lain ya, kita di pendidikan bisa juga. Boleh. Ya itu dia perbincangan kita hari ini. Seru kan pendengar Serinadi? Jangan lupa untuk simak terus segmen Ekonomi Kerakyatan setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 siang. Dan karena waktu kita sudah hampir habis ya di Radio Serinadi FM dan juga beberapa atensi tadi yang menyapa sudah saya sebutkan ya di Facebook, di Instagram juga, dan ada di WhatsApp tadi beberapa ya. Terima kasih, semoga terhibur dengan informasi yang telah disampaikan. Dan langsung saja dari Geraha Siar Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Kelungkung, Bali, saya Sukma Junana Srinadi Siar dan juga narasumber kita Ibu Gumdia. Iya, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Tetap berpikir positif bersama Serinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Om Santi 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 Om.